Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizanul kiram, ashabu qanatu Majlis Ulama Indonesia. Sanuqaddim lakum nashrah al-khabarul waqi di notifikasi halian. Ma'akum Amanda Putri Mediani, notifikasi fil akhbari minha. Kami awali berita hari ini. Pemirsa, mantan Wali Kota Bekasi Tri Adianto pada Rabu 12 Desember 2023 menghadiri rapat pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi di Aula Ahmad Dahlan Komplek Perguruan Muhammadiyah, Jalan Kimangun Sarkoro, Kota Bekasi, yang digelar dalam rangka persiapan menjelang rapat kerja pimpinan PDM Kota Bekasi. Hadir dalam rapat selain para pengurus PDM Kota Bekasi, juga para ketua dan sekretaris majelis-majelis dan lembaga-lembaga pada lingkup PDM Kota Bekasi periode 2022-2027. Dalam sambutannya, menanggapi sambutan Ketua PDM Kota Bekasi sebelumnya bahwa PDM Kota Bekasi akan menginisiasi pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah di Kota Bekasi. Tri Adianto menyarankan hendaknya Rumah Sakit Muhammadiyah tersebut diarahkan memiliki keunggulan spesialisasi tertentu sehingga mampu menjadi rumah sakit rujukan di tingkat nasional. Tri mencontohkan di Kota Bekasi ini sudah ada rumah sakit yang mampu menjadi rujukan penyakit jantung tingkat nasional. Ada pula yang menjadi rujukan medical check-up nasional. Menanggapi keluhan masih terjadinya genangan banjir pada Komplek Perguruan Muhammadiyah, Tri Adianto menjanjikan akan meminta bantuan pemerintah Kota Bekasi untuk membuat beberapa titik sumur resapan dengan kedalaman sekitar 40 meter pada lokasi itu. Hal ini dikarenakan di lokasi itu tidak memungkinkan dilakukan sedotan ke kali terdekat yang posisi airnya justru lebih tinggi. Berita selanjutnya, hasil ijtima ulama 13 poin fakta integritas yang telah ditandatangani paslon Capres Amin. Di antaranya adalah 1. Bersedia menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945 dari rongrongan sekulerisme, Islamfobia, terorisme, separatisme, dan imperialisme. Yang kedua, bersedia menghormati posisi ulama dan bersedia mentaati pendapat ulama dalam menyelesaikan masalah yang mencangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, bersedia menjamin terpenuhinya hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan UUD 1945, serta menjamin perlindungan terhadap tokoh-tokoh agama dari segala bentuk kriminalisasi. Berita selanjutnya, proyek pemasangan udit saluran air di RW 23 RT 5 Kampung Bulak Asri, Kelurahan Tuluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dikeluhkan warga karena terkesan asal-asalan. Dari pantauan di lapangan pada Kamis 14 Desember 2023, tidak ada papan proyek dan dalam proses pengerjaan tanpa pengawasan dari pihak terkait setempat. Yang ada di lokasi hanya mandor. Bahkan pengerjaan tampak asal-asalan sehingga air tidak bisa mengalir karena pemasangan udit tidak sesuai yang diharapkan masyarakat. Tidak hanya sampai di situ, tanah yang ada di saluran juga tidak dikeruk. Salah satu warga sekitar, Novi, mengeluhkan pengerjaan proyek tersebut yang dianggapnya justru tidak sesuai harapan. Bahkan dikhawatirkan menimbulkan banjir jika hujan turun. Ketika dikonfirmasi ke salah satu mandor yang ada di lokasi, dia mengatakan anggarannya sudah habis. Sedangkan papan proyek berada di lokasi yang lain atau hasil pindahan di RW 1. Berita selanjutnya, sebulan lebih sudah berlalu tapi KONI Kota Bekasi masih belum menuntaskan persoalan pembayaran penyelenggaraan Indonesia Martial Arts Games 2023 yang diduga senilai 1,5 miliar rupiah. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Akhirnya menjadi mualaf setelah sekian lama melakoni hidup sebagai seorang Buddha. Adalah Kiai Haji Jamalul Layo yang juga salah satu ketua MUI Kota Bekasi yang mengislamkan masa Yasuki dengan bacaan syahadat. Kemudian ditutup dengan doa.
Rasa suka dan dukanya baginda Nabi itu saat berdakwah. Tapi bagaimana berduka seorang muslim yang baik itu berbeda dengan berdukanya orang-orang yang tidak beriman. Kembali lagi bersama saya, Amanda Putri Mediani. Berita selanjutnya. Pemirsa, sebulan lebih sudah berlalu, tapi KONI Kota Bekasi masih belum menuntaskan persoalan pembayaran penyelenggaraan Indonesia Martial Arts Games 2023 yang diduga senilai 1,5 miliar rupiah. Mulai pembayaran gedung asrama haji yang digunakan sebagai venue pertandingan sejumlah cabang olahraga bela diri, catering ribuan box nasi, pembayaran honor abang empok Kota Bekasi, uang saku panitia, dan lain-lain. Saat ditanya kepada pihak asrama haji Kota Bekasi pada Rabu 13 Desember 2023, Sahrudin mengaku belum menerima pembayaran gedung, namun dia meralatnya menjadi tidak tahu setelah mengetahui yang menghubunginya dari koranbekasi.id. Demikian juga pembayaran nasi kotak pada acara pertandingan cabang olahraga bela diri tersebut, yang jumlahnya mencapai ribuan box. Karena per hari bagian ini mengirimkan nasi kotak kurang lebih sebanyak 300 box ke asrama haji embarkasi Kota Bekasi. Sebelumnya mereka sudah menerima pembayaran 100 juta rupiah dari Sekum KONI Kota Bekasi. Namun hingga saat ini pun belum dibayarkan sisanya sehingga terus menagih kekurangan sebesar 80 juta rupiah. Kemudian pembayaran kepada panitia pelaksana yang eventnya berlangsung 22 hingga 31 Oktober 2023 di asrama haji embarkasi Kota Bekasi. Honor panitia diperkirakan mencapai 190 juta rupiah yang disebut-sebut sudah sampai berkasnya ke meja Ketua KONI Kota Bekasi tetapi belum ditandatangani. Mengakhiri berita hari ini, Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS resmi mendeklarasikan dukungan pada pasangan calon Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dukungan tersebut disampaikan UAS saat menerima kunjungan Anies di kediamannya di Rumah Omak, Yayasan Pesantren Haji Rohana, Kampar Riau, Rabu 13 Desember 2023 malam. UAS pun mengajak masyarakat untuk memberikan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. UAS berkontribusi dalam Pesta Demokrasi Republik Indonesia 14 Februari 2024. Gunakan hak pilih 5 menit di TPS. Karena itu menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan, ujar UAS. Lebih lanjut, Ustadz kelahiran Sumatera Utara itu menilai Anies merupakan sosok tepat untuk memimpin bangsa karena memiliki pengalaman yang mumpuni dan karakter yang tenang. UAS mengaku sudah mengenal Anies sejak 6 tahun lalu, di mana keduanya pertama kali berjumpa di acara Multaqo atau Pertemuan Ulama-Ulama Internasional. Sejak saat itu, kata UAS, Anies kerap menyempatkan hadir di acara-acara yang ia gelar di Jakarta. And that was the news for today. Stay tuned, Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.